Kalimat pasif tenses past perfect ya. Membuat kalimat pasif untuk kalimat past perfect. Untuk kalimat past perfect gampang banget, saya ingat lagi ketika kita hanya sudah disediakan kalimat aktif, kita hanya mengubahnya ke kalimat pasif, gampang banget karena kata kerja dibentuk aktif sudah bentuk ketiga. Jadi kita tidak memusingkan lagi. Yang kita harus fokuskan adalah jangan lupa menambahkan had dan been untuk kalimat pasifnya ya. Had ditambah been dan kata kerja bentuk ketiga tersebut. Oke. Tetapi lihat di kalimat past perfect biasanya ada kalimat simple past. Dan saya bilang lagi, jangan memusingkan kalimat simple past tersebut. Kamu hanya disuruh untuk membuat kalimat pasif untuk kalimat yang past perfectnya, bukan yang simple pastnya. Karena simple pastnya itu hanya adalah keterangan waktu atau time signal, keterangan waktu atau pendamping kalimat untuk melengkapi meaning atau arti dari past perfect tersebut. Makanya lihat penjelasan saya mengenai kalimat aktif di tenses past perfect. Karena ketika sudah past perfect itu fungsinya adalah untuk menekankan ada dua kejadian di masa lampau. Satu telah terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Satu sudah komplit dulu terjadi, baru kejadian kedua terjadi. Nah, kejadian yang pertama yang telah terjadi itulah yang kalimat past perfectnya. Nah, itulah yang kita buatkan ke kalimat pasif ya. Jadi jangan memusingkan meskipun panjang lebar kalimatnya, kita harus fokus yang mana di situ yang past perfect. Berarti clue-nya adalah yang ada head-headnya. Itulah ciri-ciri past perfect. Lihat kalimat saya ini. Before I went to campus this morning, I had eaten some food. Mana di sini kalimat past perfect-nya? Ini yang ada head-nya. Jadi ini jangan kamu pusingkan, jangan ikut-ikutan kamu atau kita ganti ke pasif. Jadi yang kita pasifkan hanya past perfect-nya. Yang clue-nya adalah yang ada head-head-nya ditambah kata kerja bentuk ketiga. Oke, jadi jangan kamu aduh pusing saya kok ini panjang banget. Kamu langsung fokus yang mana ada head-nya. Itulah yang kita buatkan pasif. Lihat ini. Makanya saya buat di sini huruf kecil, tidak saya huruf besar. Maksudnya adalah ini hanya pelengkap di kalimat ini. Ini yang harus kita fokus. Lihat, sebelum saya pergi ke kampus tadi pagi, mana kejadian yang sudah terjadi dulu sebelum saya berangkat ke kampus ini? Ya, coba saya artikan dulu. Sebelum saya ke kampus tadi pagi, saya telah sarapan, saya telah memakan beberapa makanan atau saya telah makan. Berarti di sini mana di past perfectnya ini? Nah, berarti ini kita tetap tulis seperti biasa tanpa kita ubah apapun. Baru di sini kita mana sih yang telah dimakan, berarti some food. Ini yang harus kita fokuskan. Berarti some food-nya berubah menjadi subjek di sini, bukan objek lagi. Jadi some food ya, artinya beberapa makanan had been, telah dimakan oleh saya. Oke. Nah, saya buatkan contoh yang kedua biar ini ya, ini saya hapus dulu, ingat. Jadi jangan memusingkan yang ada before-nya. Pokoknya fokus yang ada head-nya, itulah yang kamu ganti ke kalimat, yang kamu ubah ke kalimat pasif ya. Saya buatkan contoh kedua. Ada dua kejadian tadi malam, satu terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Contohnya, saya sudah menyelesaikan PR saya sebelum kamu datang ke rumah tadi malam. Okay. I had done my homework when you I had done my homework before you called me last night. Oke, saya telah mengerjakan PR saya sebelum kamu menelpon saya tadi malam. Mana kejadian yang telah terjadi? Gampang banget, yang ada head-headnya. Berarti itulah
past perfectnya. Berarti ini yang harus kita ubah ke kalimat pasif. Ini tidak perlu kamu ubah ya. Ini yang harus kita ubah. Mana objeknya? Mana yang telah dilakukan atau telah dikerjakan? My homework. Jadi ini yang nanti di depan. My homework. Gampang. Semua subjek, mau dia singular, mau dia plural, tetap semuanya pakai had ya. Kalau di present perfect baru kita harus fokus yang mana pakai have, yang mana yang has. Kalau ini semuanya pakai had. Had been, telah diapain? Sudah gampang tadi saya bilang, karena kata kerjanya sudah bentuk ketiga, ya udah kamu had been done by me. Baru nanti before you called, itu ya. Jadi boleh kita ini before you called me last night. Jadi ingat, ini sama seperti yang di atas, tidak ada berubah ya. Karena kita hanya fokus ke ini. Ini, I had done my homework. My homework had been done by me before you called me last night. Jadi ini tidak perlu kita ubah, tidak perlu kita ubah apapun. Oke? Jadi harus lihat yang mana yang had, itu yang kita ubah menjadi kalimat pasif. So itu saja penjelasan saya mengenai membuat kalimat pasif untuk tenses past perfect.